Teknologi informasi dan komunikasi memiliki potensi yang sangat besar untuk menghadapi masalah yang dimiliki oleh negara berkembang maupun negara yang sedang berkembang dengan menyediakan akses cepat, cost efektif, dan perawatan kesehatan yang berkualitas. Salah satu pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan adalah telemedika. Telemedika merupakan perubahan dan tantangan terbesar yang akan mempengaruhi penyediaan layanan kesehatan secara mendalam pada abad ke-21 ini. Hal ini adalah sebuah kegiatan multidisiplin ilmu yang membutuhkan keahlian dari bidang telekomunikasi, perawatan kesehatan, dan teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan terkait aplikasi telemedika pada dunia kesehatan. Pada sebuah riset, sudah ditemukan penelitian tentang alat yang dapat memantau kesehatan mental berbasis IoT atau Internet of Things. Penelitian ini didasarkan pada jumlah masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan jiwa berada pada angka yang cukup mengkhawatirkan. Menurut Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa dari populasi orang dewasa di Indonesia yang mencapai 150 juta jiwa, sekitar 11,6% atau 17.400.000 jiwa mengalami gangguan mental emosional atau gangguan kesehatan jiwa berupa gangguan kecemasan dan depresi. Biaya yang besar, tidak adanya waktu karena sibuk, dan proses administrasi yang rumit menjadi beberapa penyebab utama meningkatnya jumlah penderita gangguan kesehatan mental. Sedangkan, apabila tidak segera mendapatkan penanganan, tingkat stres akan semakin parah. Sehingga, pada penelitian ini dibuatlah alat berbasis IoT atau Internet of Things yang diharapkan mampu meminimalisir serta mencegah dampak buruk lainnya. Apa sih yang dimaksud dengan IoT atau Internet of Things itu? Jadi, Internet of Things adalah skenario dari suatu objek yang dapat melakukan suatu pengiriman data atau informasi melalui jaringan tanpa campur tangan manusia. Teknologi IoT telah berkembang dari konvergensi microelectromechanical systems dan internet pada jaringan nirkabel. Sedangkan a things dapat didefinisikan sebagai subjek seperti orang dengan implan jantung, hewan peternakan dengan transponden chip, dan lain-lain. IoT sangat erat hubungannya dengan komunikasi mesin dengan mesin tanpa campur tangan manusia ataupun komputer yang lebih dikenal dengan istilah cerdas atau smart. Istilah IoT sendiri mulai dikenal sejak tahun 1999 yang saat itu diperkenalkan pertama kali dalam sebuah presentasi oleh Kevin Ashton, co-founder and executive director of the Auto ID Center di Massachusetts Institute of Technology. Tahapan perancangan alat ini terdapat 4 tahapan, yaitu ada mekanik, elektronik, komputer, dan kendali. Pada perancangan mekanik, direalisasikan berupa box yang terbuat dari akrilik dan motor yang terkendali oleh controller yang digunakan untuk menggerakkan tempat obat. Tempat obat akan terbuka jika tingkat gangguan kesehatan mental tinggi. Tempat obat sendiri ada pada gambar sebelah kiri yang bertandakan huruf E. Kemudian, bagian A pada gambar sebelah kiri menunjukkan tombol power dan indikator sistem. Bagian B menunjukkan penempatan sensor dan penggunaan sensor. Bagian C menunjukkan penempatan LCD. Bagian D menunjukkan penempatan jarum stress meter. Dan bagian F menunjukkan penempatan tombol emergency. Setelah semua mekanik terrealisasi, maka akan digabungkan dengan komponen-komponen elektronik sehingga menjadi sebuah sistem yang utuh. Pada gambar sebelah kanan, tampak ilustrasi saat kotak obat terbuka atau saat terkunci. Kemudian selanjutnya adalah perancangan elektronik. Perancangan ini berisi beberapa komponen seperti node MCU, DS18B20, GSR sensor,
motor servo, dan LCD, di mana selanjutnya seluruh komponen ini akan disusun menjadi satu kesatuan dengan komponen mekanik. Lanjut pada perancangan komputer. Program komputer ini dibuat untuk menguji coba komponen-komponen elektronika. Uji coba dilakukan untuk menguji tiap-tiap subsistem dan sistem secara keseluruhan. Setelah uji coba dilakukan, maka program utama dibuat untuk alat yang akan dibuat. Program pembacaan 3 sensor untuk menunjukkan tingkat gangguan kesehatan mental dibuat menggunakan IDE Arduino, sedangkan program IoT dibuat menggunakan Firebase. Selanjutnya adalah perancangan kendali. Sistem kendali yang digunakan pada sistem ini adalah sistem kendali on-off yang akan berfungsi secara otomatis sesuai dengan nilai set point dan pembacaan sensor yang diperoleh. Terdapat dua kondisi pada sistem ini yang dapat diuji. Kondisi pertama adalah untuk tingkat gangguan kesehatan yang tinggi, di mana pembacaan sensor suhu kurang dari 33 derajat Celcius dan sensor GSR di tingkat 5. Ketika parameter tersebut terpenuhi, maka kotak obat untuk penderita akan terbuka secara otomatis. Selanjutnya, kondisi kedua adalah untuk penyakit gangguan kesehatan mental dengan tingkat sedang, di mana ketika pembacaan sensor selain pada kondisi pertama muncul, maka kotak obat tidak akan terbuka. Alat ini sudah dirancang memiliki algoritma yang dapat menerjemahkan tegangan kulit dari tubuh manusia menggunakan sensor GSR yang akan dibandingkan dengan pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan mental manusia dan dapat membaca suhu tubuh dan menggunakan sensor LM35. Setelah mendapatkan data tersebut, kemudian dikirimkan ke dalam Internet atau IoT melalui aplikasi Android sehingga pengguna dapat mengecek secara berkala. Selain itu, hasilnya juga akan dikirim ke Android melalui jaringan internet dan pada box juga akan ditampilkan tingkat kesehatan mental pengguna menggunakan semacam jarum penunjuk dengan beberapa tingkat gangguan kesehatan mental sebagai display. Dan apabila tingkat gangguan kesehatan mental pengguna tersebut melebihi batas tertentu, maka kotak obat akan otomatis terbuka. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perangkat ini merupakan alat yang bekerja menggunakan sensor-sensor untuk mengukur suhu tubuh dan tegangan kulit. Perangkat pemantau kesehatan mental berbasis IoT ini mampu mengecek secara berkala terkait tingkat stres pengguna dan dapat memberikan obat secara otomatis apabila tingkat stres yang terdeteksi tinggi, ataupun sebagai kotak obat pengingat apabila sudah waktunya minum obat yang telah terhubung dengan smartphone. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri yaitu Nurkalisa Hasna dengan NIM 081711733029 dari jurusan Biomedical Engineering Airlangga University. Presentasi ini merupakan pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah telemedika.